Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih berikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua, hati orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran, Allah mudahkan kita memahami Quran, Allah mudahkan kita mengamalkan Quran, menghafal Quran, mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua, ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat jamaah kajian subuh, kajian Ahad pagi yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini kita akan membahas tema tentang sebab ampunan Allah. Nah, dalam hal ini sangat penting kita ketahui apa saja yang menjadi sebab-sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Karena mengingat kita semua itu berdosa. Ya, anak cucu Adam itu semuanya berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Tapi sebaik-baik mereka yang berdosa adalah yang mencari ampunan Allah. Nah, ini yang pertama, menjadi alasan kenapa kita harus tahu apa yang menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, mengapa kita harus tahu tentang apa yang menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita? Yang kedua, mengingat umur yang sudah dewasa. Artinya, kalau sudah dewasa itu, kalaupun hidup, tidak lama lagi. Nah, makanya penting kita tahu apa saja yang menjadi sebab-sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, alasannya kenapa kita harus tahu. Yang ketiga, kita sepakat, walaupun kita semua itu berdosa, kita ingin masuk surga itu tanpa masuk neraka. Sedangkan syaratnya masuk surga tanpa masuk neraka itu syaratnya harus bersih dari dosa. Di awal tadi kita mengingat kita semua itu banyak dosa.
Nah, makanya kita harus tahu apa yang menjadi sebab. Sebab Allah mengampuni dosa-dosa. Karena kita selama ini sudah salah jalan, kita selama ini sudah salah langkah, kita selama ini sudah salah dalam beramal. Apa kesalahan kita selama ini? Kesalahan kita dalam beramalnya, syarat masuk surga kita penuhin, syarat masuk neraka juga dipenuhin. Nah, itu salahnya kita selama ini. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, tapi kita juga ngomongin orang. Kita sholat, kita zakat, kita haji, tapi kita juga bermusuhan dengan orang. Nah, padahal dosa itu diantara syarat untuk masuk neraka. Nah, tidak mengapa kalau sudah itu terlanjur selama ini, bukan berarti orang-orang yang berdosa itu tidak ada kesempatan, tidak ada peluang, tetap ada. Cuma caranya dihapus dosa-dosa yang telah lama ini kita lakukan. Nah, sekarang kita buka di dalam Al-Quran perintah Allah untuk segera cari ampunan Allah. Surat 3 ayatnya 133. Perintah Allah dalam Quran untuk bersegera mencari ampunan. Surat Ali Imran ayatnya 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, nah itu perintahnya. Mengingat kita semua anak cucu Adam itu semuanya berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Bahkan kata Nabi SAW, kalau seandainya anak cucu Adam itu tidak melakukan dosa, Allah akan ganti dia dengan makhluk yang lain. Jadi fitrahnya anak cucu Adam itu ya memang berdosa. Tapi bukan berarti kita juga terbenam, berlalut dengan dosa itu, tidak. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang mencari ampunan. Nah, makanya di sini Allah perintahkan, bersegeralah kamu mencari ampunan. Kalau kita ingin masuk surga tanpa masuk neraka, harusnya begitu. Segera cari ampunan. Nah, bersegera ini kan bahasa Indonesia. Kalau kita alihkan ke bahasa Palembang, bersegera itu apa? Begacang. Begancang. Ya, bercepat. Kenapa harus begacang, bercepat? Mengingat umur udah dewasa. Ciri-cirinya udah nampak. Jadi kalau udah dewasa, udah kelihatan ciri-cirinya. Di antara ciri-ciri orang yang sudah dewasa itu apa? Wajahnya sudah wajah-wajah akhirat. Bukan lagi wajah-wajah dunia. Sudah nampak wajah-wajah akhiratnya. Ya, kalau udah nampak wajah-wajah akhirat berarti udah dewasa. Nah, makanya kata Allah, bersegeralah. Karena keinginan kita tadi masuk surga tanpa masuk neraka masih bisa. Nah, kemudian Allah katakan, bersegera cari ampunan dari Tuhanmu dan akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Buat siapa? Buat orang-orang yang mendapatkan ampunan. Asal dia dapat ampunan. Dan juga yang kedua, Allah katakan, surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang-orang yang tidak salah jalan. Orang-orang bertakwa itu orang-orang yang tidak salah dalam beramal. Nah, kita khawatirkan kita selama ini salah jalan, salah amal. Ya, di antara kesalahan yaitu tadi. Syarat masuk surga kita penuhin. Syarat masuk neraka juga dipenuhin. Nah, tapi tidak mengapa. Yang penting kita harus ikut program Allah, program menghapus dosa. Nah, terus apa saja yang menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita? Kita lanjutkan 2 ayat berikutnya.
Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Yang artinya yaitu orang-orang yang berimpak baik waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ya, di ayat 135, akhir ayat 135, Allah katakan apa? Ini syaratnya. Allah cuma minta syarat satu. Kalau ikut program menghapus dosa, syaratnya satu Allah minta. Di akhir ayat itu apa Allah katakan? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Itu syaratnya. Cuma itu. Nah, kalau bahasa Palembang, tidak meneruskan dosa itu lagi apa? Berhenti. Berhenti dari berbuat dosa, itu syaratnya cuma. Jadi kalau udah ikut program menghapus dosa, kata Allah berhenti dari berbuat dosa. Berhenti dari bergibah, berhenti dari memutuskan hubungan silaturahim. Harus berhenti dari ngomongin orang, ya kan? Jadi intinya dari apa yang Allah larang, Nabi SAW larang, kita harus berhenti. Itu cuma itu syaratnya. Nah, kemudian yang menjadi sebab Allah ngampunin dosa kita apa saja? Yang pertama, orang-orang yang berimpak, bersedekah, baik di waktu lapang maupun sempit. Ini yang menjadi sebab Allah ngampunin dosa kita, sedekah impak. Yang kedua, menahan marah. Nahan marah ini termasuk amalan akhlak. Yang kata Nabi SAW, di antara banyak yang banyak memasukkan umatku masuk ke dalam surga itu karena akhlak. Nah, jadi nahan marah ini termasuk akhlak. Kalau sekarang kan kita tidak ada yang marah. Nanti kalau Allah ingin menghapus dosa kita, Allah akan buat kita marah. Bagaimana caranya? Allah buat tetangga kita rese. Dibuat ipar kita rese. Sehingga yang tadinya tidak ada amarah, ada marah. Nah, saat itulah Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Amarah yang ditahan, kontrol amarah yang baik, itu di antara menjadi sebab Allah ngampunin dosa kita. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Nanti Allah akan datangkan orang-orang yang mempunyai salah dengan kita, yang pernah berkhianat dengan kita, yang pernah menyakitin kita, dia akan datang minta maaf kepada kita. Nah, saat kita maafkan orang-orang yang membutuhkan maaf dengan kita, maka saat itu juga di dalam Quran surat An-Nisa Allah akan maafkan kesalahan kita. 3. Yang keempat, Allah itu suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi perbuatan baik itu, kita jangan pernah hitung-hitungan. Karena perbuatan baik itu selain dapat pahala, juga perbuatan baik itu secara umum menghapus kesalahan-kesalahan. Makanya kata Nabi SAW yang dalam Quran surat Hud, ikutilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baik itu menghapus kesalahan. Kelima,
yang menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita di ayat 135-nya. Dan juga orang-orang yang apabila dia mengerjakan perbuatan keji, berarti dia menzolimi dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri, dia segera mengingat Allah dan dia bermohon ampun kepada Allah. Maksudnya tobat nasuha 5. Nah 5 ini kita punya setelah yang wajib-wajib. Setelah yang wajib-wajib kita lakukan, maka 5 ini kita punya, syaratnya cuma 1, Allah minta. Berhenti dari berbuat dosa. Kalau ada orang yang seperti ini di dunia, boleh dikatakan itu ahli sorga yang ada di dunia. Kalau dia wajibnya dikerjakan, ditambah 5 ini tadi, kemudian dia berhenti dari berbuat dosa, kata Allah itu ahli sorga yang ada di dunia. Masya Allah. Mana ayatnya? Kita lanjutkan satu ayat berikutnya. 136. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Yang artinya balasan bagi mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Masya Allah. Ahli surga yang ada di dunia. Balasan bagi mereka, kata Allah, ampunan. Karena memang tema kita program ampunan. Yang 5 tadi itu menjadi sebab Allah akan ngampunin dosa kita. Setelah yang wajib-wajib, tapi syaratnya kata Allah, jangan lagi berbuat dosa, berhenti. Kenapa harus berhenti? Kalau kita tidak berhenti, bagaimana mungkin habis dosanya? Yang ada malah nanti ngapus lagi, dosa baru lagi, ngapus lagi, dosa baru lagi. Kalau kita tidak berhenti. Makanya kata Allah berhenti. Kalau udah program menghapus dosa, kita harus berhenti. Dan jaminannya benar-benar ampunan plus sorga. Dan gambaran sorga di situ disebut ada sungai yang mengalir. Kalau dalam Quran surat Muhammad disebut sungainya yang airnya tidak payau. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar yang kalau diminum tidak membuat pusing kepala. Nah ini gambaran tema kita hari ini yang menjadi sebab-sebab Allah mengampuni dosa kita. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, sedekah infak. Sedekah infak ini keutamaannya sangat luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kita berusaha setiap hari itu kita harus ada sedekah. Setiap hari itu kita harus ada infak. Infak dan sedekah ini jangan nunggu banyak. Infak sedekah ini jangan nunggu kaya, jangan. Yang harus nunggu banyak itu zakat mal, betul. Kalau zakat mal ada yang nanya, Wak, udah ngeluarin zakat mal belum, Wak, tahun ini? Waknya jawab belum. Ngapa, Wak? Emasnya baru 80 gram. Harus 85 dulu baru keluar zakat mal. Tahun depan ditanya, Wak, udah keluar belum tahun ini? Udah 85 gram belum? Udah. Tapi belum setahun. Maka tidak juga keluar zakat malnya. Benar, zakat mal itu harus nunggu banyak. Nunggu apa? Nunggu lama. Tapi kalau sedekah infak jangan. Makanya sedekah infak ini Allah minta lapang keluar, sempit keluar. Bahkan di dalam Al-Quran, infak sodakoh itu juga tidak harus juga berupa uang. Infak sodakoh itu bisa berupa makanan, bisa berupa pakaian, bisa berupa minuman, boleh, tidak apa-apa. Karena memang perintahnya di dalam Quran, harta apa saja yang diinfakkan, artinya tidak juga harus selalu berupa uang. Bahkan untuk sedekah infak ini, kalau memang uangnya tidak ada,
Berasnya ndak ada, minumannya ndak ada pakaian mau yang dikasihkan, boleh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedekah dengan senyuman. Tapi ingat, sedekah senyuman ini solusi terakhir, ya. Udah benar-benar ndak ada, silahkan Bu. Kalau kotak amalnya liwat, kalau memang ndak ada benar boleh disenyumin saja. Tapi juga jangan keenaan sedekah dengan senyum. Kawan bawa sedekah makanan, kita senyum. Kawan kasih minuman, kita sedekah senyum. Boleh. Tapi solusi terakhir. Karena sedekah terbaik itu dalam Al-Quran, sedekah harta. Sesungguhnya orang yang bersedekah dengan harta dan jiwanya, itu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Tapi boleh. Nah, keutamaan sedekah infak ini sesuai dengan tema kita tadi, menghapus dosa. Dan betul-betul yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, sedekah itu seperti air memadamkan api. Begitu cepatnya menghapus dosa. Kalau di Quran, coba buka surat Al-Baqarah ayatnya 271. Surat 2, ayatnya 271. In tubdu shadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Sedekah infak itu luar biasa. Makanya kita upayakan setiap hari itu harus ada yang kita sedekahkan. Harus ada yang kita infakkan. Nah, di dalam ayat ini Allah mengajarkan ada sedekah baik, ada sedekah terbaik. Jadi kalau seandainya kita dihadapkan dengan dua pilihan, sedekah itu baik atau terbaik, maka pilihlah sedekah yang terbaik. Kenapa? Karena kalau sedekah itu menjadi sedekah terbaik, maka pahalanya juga mendapatkan pahala terbaik. Otomatis kalau mendapatkan pahala terbaik, maka juga akan mendapatkan hapusan dosanya, juga hapusan dosa terbaik. Nah, terus tinggal bagaimana caranya supaya sedekah kita itu menjadi selalu sedekah terbaik. Walaupun baik itu boleh, tapi ada yang terbaik. Nah, jadi yang pertama kalau di dalam ayat ini, kalau kita ingin mendapatkan sedekah terbaik atau baik itu, yang pertama perhatikan caranya. Karena di sini berkaitan dengan cara memberikannya, sembunyi atau terang-terangan. Yang sembunyi itu sedekah terbaik. Nah, pilihannya. Kapan lagi menjadi sedekah terbaik itu? Kapan kita memberikan sedekah? Saat kita memberikan sedekah atau waktu kita bersedekah, kalau ini cara memberikannya, kapan kita bersedekah itu juga kadang-kadang menentukan sedekah kita itu baik atau terbaik. Kapan waktu sedekah terbaik? Di antaranya adalah kata para ulama bersedekah di hari lapar. Kapan itu hari lapar? Saat terjadinya perperangan. Yang kedua, saat di bulan Ramadan. Maka sedekah kita menjadi sedekah terbaik. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedekah di bulan Ramadan itu berupa sedekah makanan. Kenapa? Sedekah makanan di bulan Ramadan itu sedekah terbaik. Karena orang yang bersedekah makanan dia dapat pahala sedekah. Yang kedua dia dapat pahala puasa orang yang disedekahin. Kemudian kalau dia misalnya ada kaitan keluarga dia dapat pahala silaturahim. Kalau dia orang tua dia dapat pahala berbakti dengan orang tua. Satu sedekah bisa sampai 4 sampai 10 pahala yang kita dapat. Makanya waktu itu kadang-kadang menentukan sedekah kita itu baik atau terbaik.
Jadi yang pertama, cara memberikannya. Yang kedua, waktu kita bersedekah. Yang ketiga, bagaimana cara kita supaya sedekah kita itu menjadi sedekah terbaik. Perhatikan siapa yang menerima sedekah kita. Karena orang yang menerima sedekah ini menentukan sedekah itu baik atau terbaik. Sekarang pertanyaannya, siapa penerima sedekah terbaik kita? Yang pertama adalah orang tua. Menentukan. Jadi penerima sedekah kita itu menentukan menjadi sedekah itu baik atau terbaik. Coba lihat ayatnya, suratnya sama. Ayatnya 215. Surat 2 Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnas sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Iya. Nah, makanya yang ketiga, kalau kita ingin sedekah itu baik atau terbaik, yang harus kita perhatikan, siapa yang menerima sedekah kita ini. Kenapa? Karena sedekah infak yang terbaik penerimanya adalah orang tua atau keluarga. Makanya yang di dalam hadis Nabi SAW, 1 dinar yang kau berikan di jalan Allah, 1 dinar yang kau berikan kepada fi sabilillah, 1 dinar yang kau berikan kepada keluargamu, kerabatmu, termasuk orang tua tadi, itu lebih besar pahalanya. Masya Allah. Ini sedekah terbaik. Nah, maka beruntunglah kita sebagai anak selama ini. Ada yang kreatif ngasih belanja bulanan buat ibu sama bapak, misalnya. Allahu Akbar. Ada yang kreatif ngasih uang sama ibu sama bapak tiap bulan, misalnya. Padahal orang tuanya mampu, tetap jadi kasih. Apalagi yang tidak mampu. Berbakti dengan orang tua itu tidak peduli orang tua kaya, orang tuanya tidak kaya, terserah. Yang penting kita harus bakti. Nah, berbakti itu dalam Quran ada 5 yang Allah sebut. 1, dalam Quran surat 17, jangan berkata ah. Yang kedua, kata Allah, jangan bentak mereka. Ketiga, rendahkan dirimu di hadapan mereka. Yang keempat, sedekah dengan mereka. Yang kelima, doakan mereka. Nah, 5 tuh. Kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3, bisa kita lakukan. Bisa, syaratnya orang tua masih ada di dunia. Tapi kalau udah tidak ada di dunia, nomor 1, 2, 3 tidak bisa. Nomor 4, 5 masih bisa. Di dunia masih bisa, di akhirat masih bisa. Nah, maka artinya kalau selama orang tua kita masih hidup atau yang masih hidup sekarang, kita kasih uang belanja, ya kita kasih makanan, yakinlah itu sedekah terbaik kita. Sedekah terbaik. Makanya kata Nabi SAW, sorga yang paling indah itu sorga yang didapat dengan cara berbakti dengan orang tua. Sorga yang paling indah. Cuma sayangnya saja, fenomena di zaman kita sekarang itu berubah. Ya. Kenapa? Selama hidup orang tua dikasih uang tiap bulan. Misalnya ada anak kreatif ngasih ibu 100, kasih bapak 100, tiap bulan dirutinkan. Masih hidup. Kadang-kadang kasih makanan, kasih pakaian, masih hidup. Kalau udah meninggal, semuanya diputus. Stop. Ya. Nggak lagi sedekah yang 100.000 tadi, nggak ada lagi. Nggak ada lagi sedekah makanan. Kenapa? Dianggap sudah meninggal.
Padahal berbakti dengan orang tua itu yang nomor 4 sama nomor 5 masih bisa. Sedekah masih bisa. Ya kan? Doa masih bisa. Yang tidak bisa itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kenapa kita stop jatahnya? Yang lebih miris lagi, kalau orang tuanya sudah meninggal semua, yang jatah yang 100 tidak ada lagi, jatah makanan tidak ada lagi, tiap malam Jumat diganti Al-Fatihah. Malam Jumat depan, Al-Fatihah. Mau Ramadan, Al-Fatihah. Sedekah terbaik itu dalam Quran harta, bukan Al-Fatihah. Ini fenomena Pak zaman sekarang. Kalau lagi ngaji, nanti tuan rumah nyodorin. Apa dia? Minta bacakan surah Al-Fatihah. Boleh tidak? Silahkan saja kalau yang ikut pendapat bacaan Quran itu sampai. Tapi ingat, pendapat itu masalah bacaan Quran dibacakan kepada almarhum itu 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan sampai, sebagian ulama mengatakan tidak sampai. Kenapa terjadi demikian? Karena memang amalan ini tidak ada contoh dari Nabi kita SAW. Tidak ada. Tapi kalau sedekah harta, sedekah makanan, sedekah minuman, jumhur ulama mengatakan sampai. Ya kan? Tapi kalau kami ikut pendapat baca Al-Fatihah, baca Quran itu sampai, boleh tidak? Ya silahkan, tidak apa-apa. Berarti ikut pendapat yang sampai. Tapi kalau kita mau lihat dalil-dalil yang sahih, Bapak Ibu, ya, pendapat yang kuat membaca Al-Quran yang paling besar pahalanya itu bukan baca surah Yasin. Bukan baca surah Al-Fatihah. Tapi membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Pahalanya hatam. Tuh, tahu semua. Kenapa baca surat Al-Fatihah? Kalau yang kita ikut pendapat, misalnya bacakan Quran itu bisa dihadiahkan. Silahkan. Nah, tapi kalau misalnya ada teman, yuk aku nih sakit pinggang. Al-Fatihah. Benar. Yuk aku nih sakit dado, Al-Fatihah. Benar. Ya. Yuk aku sakit kaki, Al-Fatihah. Dalilnya sahih. Jadi setiap sakit itu dianjurkan kita membaca surat Al-Fatihah. Termasuk sakit hati pun boleh dibacakan surah Al-Fatihah. Benar. Tapi kalau orang meninggal, Pak. Orang meninggal itu hanya meninggalkan dunia di akhirat. Mereka tuh hidup di barzah itu, Pak. Hidup seperti kita ini. Mereka masih butuh pahala mereka itu. Dan orang tua kita, ibu sama bapak, kalau mereka sudah meninggal itu saran saya, jangan di stop sedekah yang biasa kita lakukan selama masih hidup. Bedanya saja kalau mereka hidup terima uang, bedanya saja kalau mereka saat mereka hidup terima makanan, kalau mereka sudah meninggal, mereka terima pahala. Jadi lanjutkan yang jatah mereka. Karena bakti dengan orang tua untuk yang satu ini tidak ada kata-kata habisnya. Kecuali yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 tadi. Jangan berkata, tidak bisa lagi. Jangan bentak mereka, tidak bisa lagi. Rendahkan dirimu di hadapan mereka, tidak bisa lagi. Tapi nomor 4 dan nomor 5, sedekah atas nama mereka, sedekah hidup juga masih bisa. Kemudian doa mereka masih hidup bisa. Ketika mereka meninggal pun masih bisa. Artinya 4 dan 5 tetap harus dilanjutkan. Makanya bedanya tadi, selama hidup mereka terima uang, terima makanan. Kalau mereka udah wafat, mereka terima pahala sedekah kita. Mereka terima pahala sedekah makanan kita. Dan itu pengaruhnya sama. Kalau yang di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 271 tadi, sesungguhnya sedekah dan infak itu menghapus dosa, maka saat pahala sedekah kita hadiahkan kepada mereka, pun keutamaannya sama. Itu bisa menghapus dosa ibu bapak kita. Asal pahalanya kita kasih buat mereka. Tapi berapa banyak sekarang yang diganti Fatihah terus, Pak? Padahal mungkin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu sama bapak yang udah meninggal itu, bisa jadi selama hidup mereka tuh sedekahnya sedikit, Pak. Bukan mereka tidak ada uang, bukan mereka kurang harta. Kenapa sedekahnya dikit? Karena bisa jadi untuk menafkahi hidup kita. Nyekolahin kita, biayain kita sekolah dan yang lainnya. Sehingga uang mereka banyak, sisa sedikit untuk sedekah mereka. Bisa jadi orang tua kita ini masih banyak dosanya yang belum terhapus, Pak. Bukan karena mereka tidak bisa ngapus, karena mungkin sibuk ngurusin kita.
Yang sehingga pada saat wafatnya sedekah mereka sedikit. Sehingga pada saat wafat mereka yang terjadi apa? Mereka membawa dosa-dosa yang banyak. Padahal mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang tua tuh yang hebat. Mau meninggal saja orang tua yang hebat itu sempat-sempat ninggalin rumah. Orang tua ibu yang hebat itu kadang-kadang masih sempat ninggalin, mau meninggal saja masih sempat ninggalin emas, ninggalin rumah, ninggalin kendaraan. Bahkan ada yang mungkin sempat mereka meninggalkan kebun untuk anak-anaknya. Tapi kenyataannya setelah mereka wafat, kiriman anaknya selalu Al-Fatihah. Kayaknya kurang tepat, Bu. Walaupun ada pendapat yang membolehkan bacaan Al-Quran itu dihadiahkan, tapi jelas itu hilang. Tapi tetap yang terbaik itu adalah sedekah harta, makanan, minuman. Orang tua di barzah itu hidup. Dan apa perasaan mereka? Kalau seandainya mau meninggal saja mereka masih sempat meninggalkan harta. Saat mereka sekarang hidup di barzah, kirimannya selalu bacaan Al-Fatihah. Coba ibu-ibu, bapak yang udah dewasa, yang sudah anaknya bekerja. Ibu tahu anak yang satu ini dia bekerja dan gajinya sangat luar biasa, besar. Kalau gajiannya kapan? Awal bulan. Awal bulan dia telepon ibu sama bapak. Ibu, bapak apa kabar? Kata ibu bapaknya sehat. Dia bilang, Pak, Bu, tadi kemarin kakak udah gajian karena awal bulan. Alhamdulillah gajinya besar plus bonus. Semalam kakak juga udah sholat tahajud, udah doain ibu sama bapak sama Al-Fatihah. Dalam hati ibu bapaknya, ya nak. Bulan depan nelpon lagi, dia bilang udah gajian. Gajinya besar plus bonus. Tapi dia bilang, Ma, semalam kakak udah tahajud, doain bapak sama ibu dengan Al-Fatihah sedekahnya. Enak enggak, Pak? Kalau enggak enak, sama Pak orang tua kita di barzah itu. Mereka tuh hidup dalam Quran. Kalau ibu bapak kita pas ketemu di barzah saling tanya, Ma, Mama dapat kiriman enggak, Ma, dari anak-anak? Kata ibunya, dapat, Pak. Dapat kiriman apa? Pas dibuka, pahala Al-Fatihah. Bacaannya salah pula. Karena baru belajar tahsin. Kalau bacanya salah berarti berkurang enggak pahalanya? Kurang. Ditanya sama ibu, Papa dapat? Alhamdulillah dapat, Ma. Dapat apa? Sama, pahala Al-Fatihah. Mereka bilang, padahal Ma kita meninggal pun masih sempat ninggalin harta. Jangan, teruskan. Nomor 4, nomor 5 masih bisa. Sekalipun orang tua tidak ada. Alangkah bahagianya Bu mereka saat mereka tuh dapat kiriman pahala sedekah. Saat hidup mungkin ya orang tua itu kan banyak anak-anak yang suka kasih uang. Saat kita ngasih mungkin ibu sama bapak kita tidak terlalu senang dapat uang dari kita karena mereka selama hidup. Kenapa? Karena keduluan adik kita ngasih. Keduluan kakak kita yang ngasih. Jadi kondisi mereka saat kita kasih uang, mereka udah banyak stok duit. Tetap diterima. Senang enggak? Ya, senangnya ada. Piti-piti. Karena kita selalu mungkin keduluan. Atau mungkin ibu bapak kita memang uangnya banyak. Jadi saat nerima pun antara senang dan tidak tuh ada. Tapi saat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka betul-betul butuh amal soleh itu. Dan banyak ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran. Orang yang di barzah itu ingin kembali ke dunia. Cita-cita mereka cuma satu. Ingin berbuat kebaikan, beramal soleh. Begitu pentingnya amal soleh. Jadi mungkin saat kita sedekah atas nama mereka. Entah itu uang, entah itu makanan, entah itu minuman. Begitu bahagianya mereka dapat itu. Dan keutamaannya sama. Kalau sedekah kita itu menghapus dosa, maka itu juga yang sedekah, pahala kita sedekahkan tadi, itu juga menghapus dosa-dosa mereka. Makanya dalam Al-Quran, di surat Ar-Rod, itu ada orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga bersama ibu dan bapak mereka. Nenek moyang mereka. Bahkan sampai ke cicit-cicit mereka Allah jadikan satu mereka di dalam sorga. Kenapa? Alasan Allah dalam Quran diantaranya mereka tolong menolong dalam bertakwa. Mereka tolong menolong dalam kebaikan. Nggak egois. Ibu bapak mungkin pernah mendengar sahabat Nabi yang terkenal ketaatannya. Iya, luar biasa ketaatannya. Namanya Alqamah.
Ketaatannya itu sampai ke telinganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Nabi, Pak Bu. Taatnya dia kepada Allah dan Rasul tidak diragukan lagi. Tapi sayang, pada saat akhir kehidupannya, Alqamah sakit berat. Sampailah ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sahabatnya yang sakit ini, yang taat ini. Diutus Bilal untuk melihat keadaannya. Sampai dilihat oleh Bilal, betul ternyata keadaannya sudah mau wafat, tapi susah untuk meninggal. Dan dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, masih adakah bapaknya Alqamah? Tidak ada lagi ya Rasulullah. Ibunya masih ada ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesankan kepada ibunya, silahkan ibu temuin saya atau saya yang akan menemui ibunya. Disampaikan oleh Bilal. Tapi dengan rendah hati ibunya Alqamah yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat bertemu, apa yang ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya? Wahai ibunda Alqamah, ada apa dengan anakmu? Jawab ibunya, aku sakit hati karena Alqamah tidak perhatian, bahasa Palembangnya Pak. Ibunya sakit hati cuma karena tidak perhatian terhadap ibu. Sehingga matinya pun orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul ini susah, Pak. Cuma gara-gara tidak perhatian. Jangan-jangan kita termasuk anak yang tidak perhatian. Yang harta kita ada, makanan kita banyak, minuman kita banyak, barang kita banyak, tapi kita sedekah dengan orang tua kita. Sedekah Al-Fatihah. Jangan-jangan termasuk sahabat Nabi yang termasuk yang tidak perhatian dengan orang tua tadi. Tidak perhatian, Pak. Kalau kita uang ada, sedekah Al-Fatihah. Makanan banyak, kulkas nutupnya susah. Saking banyak makanannya, kita sedekah Al-Fatihah. Dan singkat cerita, yang terjadi dengan Alqamah, apa yang terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanya demikian? Karena tidak nampak seorang ibu mau memaafkan anaknya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar dan bakal Bilal di hadapan ibunya. Apa jawab ibunya? Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu beratkah yang akan ditanggung oleh anakku sehingga dia harus dibakar di hadapanku? Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di akhirat nanti dia akan mendapatkan azab yang lebih pedih lagi. Akhirnya keluar, Pak, kata-kata maaf dari seorang ibu. Baru keadaannya membaik. Kemudian Allah utus lagi diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bilal. Wahai Bilal, lihat keadaan Alqamah. Betul tidak dia mati dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid. Saya khawatir ibunya itu hanya tidak enak dengan saya saja, sehingga dia kata-kata maaf keluar. Bukan karena Allah. Tapi kalau benar-benar kata maaf itu dari Allah, maka lihatlah Bilal akan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ternyata saat dilihat Bilal sampai di tempat, ternyata betul, Bu. Bilal mengucapkan kalimat tauhid. Jangan-jangan Bilal di zaman sekarang banyak yang nampak kaya, harta, makanan semuanya banyak, tapi sedekahnya cuma Al-Fatihah. Ini sedekah terbaik, Pak. Penerima terbaik sedekah itu orang tua. Maka dari sekarang hidupkan kembali. Kalaupun biasanya memang banyak, kemudian harus kita kurangi, tidak masalah, teruskan saja. Begitu juga dengan sedekah makan orang tua kita. Lanjutkan dan teruskan. Mungkin selama hidup mereka terima makanan, sekarang mereka terima pahala makanan. Sedekah makanan silahkan kemana saja. Sedekah uang silahkan kemana saja. Tapi pahalanya selipkan buat mereka. Benar-benar anak-anak yang luar biasa. Jangan sampai kita termasuk Bilal-Bilal di zaman now yang tidak peduli dengan orang tua. Yakinlah orang tua kita itu hidup. Kalau sedekah itu tadi menghapus dosa-dosa kita, maka sedekah yang kita hadiahkan untuk orang tua pun sama menghapus dosa-dosa mereka. Punya keutamaan yang sama. Anggap itu sebagai bakti kita kepada orang tua. Dan yakinlah, sorga yang paling indah itu adalah sorga yang kita dapat dengan cara berbakti dengan orang tua. Salah, Pak, kalau seandainya kita sudah sanggup buat masjid. Salah, Pak, kalau seandainya kita sudah sanggup membantu pembangunan pesantren, tapi orang tua kita tidak ada di namanya di situ. Salah kita sebagai anak.
Karena yang nomor 4 dan nomor 5 bersedekah dan doakan, itu tetap bisa kita lakukan sekalipun orang tua kita sekarang sudah di barzah. Hidupkan kembali. Yakinlah itu sedekah terbaik kita. Toh juga pahalanya tidak hilang. Kalaupun misalnya hari ini ada sedekah buat orang tua kita, maka kalikan 10 Pak, pahala itu buat kita. Tidak hilang kok. Plus ditambah apa lagi? Pahala berbakti dengan orang tua. Justru pahalanya lebih banyak yang kita dapat. 10 kali lipat dari pahala yang diberikan itu kembali kepada kita, plus kita dapat pahala berbakti dengan orang tua. Orang tua kita dosanya banyak terhapus karena sedekah. Dan yang satu lagi, sedekah itu bukan hanya menghapus dosa ternyata. Tapi kata Nabi SAW, sedekah itu juga menghijab diri kalian dari api neraka. Artinya pada saat ada pahala yang kita sedekahkan untuk orang tua kita, artinya sama keutamaannya, menghijab diri orang tua kita dari azab api neraka. Jawabnya juga iya. Coba lihat ayatnya, surat 9, ayatnya 99. 9, ayatnya 99. Surat At-Taubah ayatnya 99. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah. Qurbatin 'indallahi wa salawatir rasul. Ala innaha qurbatul lahum. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat atau surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka kata Nabi SAW, bersedekahlah walaupun dengan sepotong kurma, karena sedekah itu menghijab kalian dari api neraka. Apakah keutamaan yang di dalam ayat 99 ini hanya untuk orang-orang yang masih hidup saja? Jawabnya tidak. Maka keutamaan ini juga berlaku untuk orang-orang yang sekarang di barzah, yang kita hadiahkan pahala sedekahnya. Karena yang menghijab itu sedekah. Ya, kalau kita kasih berarti dapat mereka. Nah, di awal ayat ini Allah katakan, dan di antara orang Arab Badui itu ada yang beriman. Sebaliknya juga. Berarti orang Arab ada yang kafir. Cuma di Arab itu tempat lahirnya Islam saja. Justru penduduk yang paling banyak Islamnya itu Indonesia, yang bukan lahir Islam di sini. Jadi di Arab itu ada yang kafir, ada yang beriman. Yang Islamnya mah ada, tapi tidak banyak. Yang 100% Islam itu hanya di tanah haram. Kalau udah keluar dari tanah haram, segala agama ada. Ya kan? Ya, tanah haram itu karena dalam Al-Quran memang ada larangan dari Allah langsung. Dilarangnya orang-orang musyrik tinggal di situ. Awalnya sebelum ayat itu turun, suku di antara suku Madinah itu ada orang Yahudi. Ya kan? Sebelumnya juga kebanyakannya juga orang kafir sebelumnya. Tapi setelah turun ayat larangan untuk orang-orang kafir itu bermukim di Mekah Madinah, maka diabadikanlah disebut dengan tanah haram. Tapi di luar tanah haram itu disebut apa? Tanah halal. Ya, tanah halal sebutannya. Kalau di sana tanah halal. Nah, makanya di perbatasan di antara tanah haram ke arah Jeddah dibangunlah Universitas Ummul Qura. Ya, Ummul Qura itu dibangun di tanah halal. Alasannya kenapa? Karena ada dosen-dosen yang bukan Islam yang harus mengajar di situ.
Makanya dibuat di tanah halal supaya mereka bisa ngajar di situ. Nah, tapi kalau udah sampai ke Jeddahnya, udah ya segala macam orang, segala macam agama ada. Termasuklah di situ yang masih ada tuh Kristen Ortodok. Uniknya saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agama-agama selain dari Islam di sana yang taat, tapi ya ibu bapak yang taat di sana yang bukan Islam, mereka pakai cadar. Walaupun Kristen mereka pakai cadar. Walaupun mereka tuh bapak-bapaknya bukan Islam, Pak, tetap sama cak kita begamis, jenggotnya lebih panjang dari kita. Iya. Bahasa Arabnya jangan tanya, Pak. Kalah gitu. Bahasa Arabnya. Tapi ternyata dia bukan Islam loh. Ya. Baju gamis panjang, jenggot panjang, lebat pulo, Pak. Ininya kaget besar kotak-kotak pulo, ngomong bahasa Arabnya, Masya Allah. Tapi ternyata bukan Islam. Nah itu nunjukin Islam itu bukan hanya sekedar bahasa. Kalau cuma Islam itu bahasa tuh yang Kristen pintar bahasa Arab. Yang itu datangin ke kita, Pak. Kan Indonesia tuh identiknya dari pakaian dulu. Makanya orang sekarang di Indonesia udah galak pakai jubah itu, Pak. Gamis itu alasannya yang pakai itu harus ustad. Padahal di sana tukang kebun pakai gamis. Pintar bahasa Arab, tukang kebun. Tukang pacul pakai gamis, jenggot panjang. Ternyata tukang panjat kurma. Termasuklah yang tadi, ternyata bukan orang Islam, tapi pintar bahasa Arab. Nah itu uniknya kalau di sana. Tapi yang taat, tapi kalau yang tidak taat mah ya tetap ada banyak. Nah kemudian kata orang Arab Badu yang beriman ini, infak itu salah satu jalan untuk dekat kepada Allah. Yang kedua, salah satu jalan untuk mendapatkan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua Nabi itu diutus punya doa. Buktinya doa Nabi Sulaiman, Pak. Ya, di surat Shad itu kan udah dipakai. Nabi Sulaiman itu mintaannya. Dan minta Nabi Sulaiman apa? Beri aku kerajaan yang tidak dimiliki semasaku dan setelahku. Dikasih oleh Allah. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doaku tidak aku pakai di dunia. Akan aku pakai di padang mahsyar nanti untuk tolong kalian. Masya Allah. Nah syaratnya untuk dapat doa Nabi itu yang sering disebut sholawat itu apa? Satu, taat Allah, taat Rasul. Apakah cukup? Belum. Buktinya Al-Qamah. Yang kedua di zaman kita sekarang memperbanyak sholawat. Yang ketiga, ini ayatnya, infak sedekah. Kemana infak sedekah? Orang tua, Pak. Makanya jangan-jangan termasuk Al-Qamah di zaman now ini yang dia taat dalam beribadah. Tapi maaf, dia tidak peduli dengan orang tuanya. Padahal kita tahu orang tua kita tuh Pak, Bu. Besarin kita, nyekolahin kita. Sehingga kadang-kadang mungkin ada orang tua itu yang 1 bulan tuh sedekahnya cuma sekali. Kadang-kadang ada yang enggak. Untuk menuhin kita itu. Nah jadi untuk dapetin doa Nabi SAW itu kenapa Nabi tidak mau mendoakan Al-Qamah saat itu? Sebelum mendapatkan maaf dari ibunya. Karena memang syarat untuk mendapatkan doanya Nabi SAW atau yang disebut dengan syafaat, syaratnya setelah taat Allah, taat Rasul, memperbanyak sholawat, harus baik urusan kita dengan orang tua. Baru bisa. Dan yang selanjutnya Allah katakan di dalam ayat ini, dan mereka mengatakan infak sedekah itu salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya dalam sorga. Ini apakah keutamaan ini hanya untuk orang yang hidup? Jawabnya tidak, Pak. Jawabnya juga berlaku untuk orang-orang yang sudah meninggal, tapi dengan syarat kita sedekahkan pahalanya untuk mereka. Walaupun yang kita setiap amal baik kita yang kita kerjakan ini, itu tetap orang tua dapat. Jadi istilahnya pahalanya sama-sama, Pak ya. Jadi kalau makan tuh makan sama-sama. Nah itu ibaratnya. Tapi kalau kita khususkan beda. Jadi kalau misalnya ini kita makan sama-sama, nanti 1 piring kita wadahin, kita kasih ke ibu sama bapak. Beda, khusus buat mereka. Walaupun setiap kebaikan kita tuh ngalir kepada mereka, beda yang dikhususkan sama yang tidak dikhususkan. Kalau yang tidak dikhususkan ya anggap makan bersama. Jadi berbagi-berbagi. Tapi kalau dikhususkan itu lebih memuliakan. Boleh, boleh, sangat boleh. Dan ini diantara anjuran Nabi SAW bersedekah untuk orang tua. Makanya lanjutkan. Selain dari itu, jaminan bagi orang-orang
yang menjaga dari sifat kekikiran di dalam Quran, kita buka surat 64. Surat 64 ayatnya 15. Enam belas, 17. Surat 64 ayatnya 15, 16, 17. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifahu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasannya untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun. Ya, di ayat ke-15 sesungguhnya Allah menegaskan tentang harta. Harta anak-anak itu hanyalah cobaan, ujian. Nah, di balik ujian itu semua, cobaan itu, kata Allah, ada pahala besar. Nah, siapa yang lulus dari ujian, itu ada pahala besar. Nah, harta dan anak itu ujian. Makanya orang yang dikasih harta banyak, itu sedang diuji. Orang yang dikasih harta sedikit, sama, juga sedang diuji. Makanya sama-sama sedang diuji. Bedanya, kalau yang hartanya banyak, yang diuji apanya, Bu? Ada orang dikasih harta banyak, itu kan ujian. Yang diuji apanya? Apa? Rasa syukurnya. Bersyukur enggak dia? Nah, orang kaya enggak bersyukur, wa ista'adzana rabbukum la in sakartum, kata Allah. Nah, tapi kalau orang yang hartanya dibatasin oleh Allah, yang diuji apanya? Rasa sabarnya. Makanya yang kaya bersyukur berarti dia berhasil. Yang hartanya diberikan sedikit oleh Allah, dia bersabar, itu juga berhasil. Makanya di balik ujian itu, kata Allah, ada pahala besar. Karena sama-sama diuji. Sama orang yang dikasih anak, juga sedang diuji. Yang belum dikasih anak, sama. Juga sedang diuji. Yang satu diuji rasa syukurnya, yang satu diuji rasa sabarnya. Sama-sama itu ujiannya. Bukti kalau yang dikasih anak itu sedang diuji, yang belum dikasih anak juga sedang diuji, dua-duanya sama-sama pusing itu. Yang dikasih anak pusing, yang belum dikasih anak pusing juga. Kalau tidak percaya boleh tunjuk-tunjuk bapak ibu yang punya anak, yang belum pernah pusing karena anak, tunjuk tangan. Tidak ada kan? Karena lagi diuji. Yang belum punya anak juga sama. Pusing juga dia, pengen punya anak. Bahkan kadang-kadang maaf ada yang menghalalkan bermacam cara, pengen dapat keturunan. Makanya sama-sama diuji. Tapi di balik ujian itu semua, kata Allah, ada pahala yang besar. Jadi yang
hartanya banyak diuji, yang hartanya dikit juga diuji. Kemudian di ayat berikutnya 16, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Jangan pernah memaksakan sesuatu yang hati kita tidak mampu. Karena hati kita itu mudah berubah. Kadang-kadang hati itu berubah karena ekonomi. Bayangin, hati itu saking berubahnya gara-gara ekonomi saja berpengaruh. Saat dikasih uang banyak, ngaruhnya luar biasa itu. Ada bonus, ngaruhnya luar biasa. Pak, bisa sholat malamnya sampai 8 rakaat. Coba kalau lagi ndak ada itu ngaruh juga itu. Yang tadinya bisa 8 rakaat bisa turun jadi 2 rakaat witir 1. Karena hatinya sedang bermasalah. Nah makanya Allah katakan beribadah itu jangan pernah memaksakan hati kita yang di luar kemampuannya. Dengarlah, taatlah. Makanya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kami perintahkan kerjakan semampunya, tapi apabila kami larang tinggalkan. Taatlah dan kemudian Allah katakan infakkan hartamu yang baik untuk dirimu. Sedekahkan harta yang baik untuk dirimu. Karena kata Allah, barang siapa yang dijaga dari sifat kekikiran, mereka itu pasti orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang menjaga dirinya dari sifat kikir? Maksudnya orang yang melawan sifat kikir. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Quran surat 17 sifat asli manusia itu kikir dalam Quran. Aslinya kita semua itu pelit. Ada lagi yang dalam Quran surat 79, aslinya manusia itu apa? Suka berkeluh kesah. Kalau diberi harta dia kikir. Tapi kok kenapa ada orang yang tidak kikir? Dia termasuk orang-orang yang melawan sifat kikirnya. Makanya kata Allah, orang yang melawan sifat kikir itu beruntung orangnya. Artinya sebaliknya, ada orang yang memelihara sifat kikir. Jadi ada orang tuh yang sifat kikirnya sengaja dipelihara, Pak. Siapa orang-orang yang termasuk memelihara sifat kikir? Di antaranya ciri-cirinya orang-orang yang banyak koleksi. Perhatiin, orang kalau udah kikir dia banyak koleksinya. Jasnya banyak, koleksinya. Nggak terpakai-pakai itu. Batu akinya lah nak sekantong asoy. Nggak terpakai-pakai. Nunjuk ke sayang. Sepatunya koleksinya banyak. Kalau ibu-ibu jilbabnya banyak, nggak terpakai-pakai. Bajunya banyak, koleksinya nggak terpakai-pakai. Ngasih ke orang sayang. Nah itu namanya memelihara sifat dipelihara, udah beruntung. Kenapa? Dia dosanya 2 kali lipat. Selain kikir dia berdosa. Kalau sudah banyak koleksi yang terjadi apa? Boros. Bukankah boros itu termasuk sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala? Sampai bencinya Allah kepada orang yang boros itu? Mereka itu seperti saudara setan. Boros itu apa? Boros itu menghilangkan manfaat harta. Itu namanya boros maknanya. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 17, jaminan keberuntungannya jika kamu meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, kata Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Dan satu lagi, Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan. Kalau harta Allah akan lipat gandakan, pahala dilipat gandakan, dan ada ampunan di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah di antara sebab-sebab yang menjadikan kita dapat ampunan. Di antaranya adalah sedekah infak. Nah, upayakan walaupun sedikit kita harus ada sedekah infak. Artinya, walaupun amal yang lain itu ngapus dosa, paling tidak dengan sedekah pun sudah menjadikan penambah kita hari ini yang tadinya tidak menghapus jadi menghapus. Kalau yang tadinya cuma 2 kali ngapus, akhirnya 3 kali menghapus dosa. Belum lagi nanti kalau misalnya bisa nahan marah, bisa memaafkan kesalahan orang lain, senang berbuat baik, apalagi yang udah misalnya sedang berjalan dalam bertobat nasuha, ya kan? Sekarang dalam proses tobat nasuha, sedang memenuhi syarat-syarat tobat dari tobat nasuha itu. Masya Allah. Dan kalau ada orang yang beriman yang seperti itu di dunia ini, kata Allah, mereka itu ahli sorga yang berjalan di dunia. Masya Allah. Semoga kita termasuk di antara yang Allah sebut ahli sorga yang berjalan di dunia. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini nambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang Islam. Harapan kita semoga Allah meridhoinya sehingga menjadi ilmu
yang bermanfaat sehingga menambah iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.